STY bilang peluang Indonesia lolos Piala Dunia hanya 30%. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong atau STY menyebut peluang tim Merah Putih lolos langsung ke Piala Dunia 2026 hanya 20 hingga 30%. Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah menempati posisi kedua di grup F pada putaran kedua. Tim Garuda lolos bersama Irak yang keluar sebagai juara grup F. Timnas Indonesia merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melangkah ke babak ketiga, yang berarti tahapan final untuk memperebutkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim Merah Putih menempati grup C atau grup yang paling berat, karena dihuni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dua tim teratas grup C akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sinteyong pun menyadari timnas Indonesia berada di grup neraka. Untuk itu, STY menilai peluang Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 hanya 20 hingga 30%. Kita sebenarnya berada di grup neraka. Jika memperhatikan lebih jauh, bisa dibilang kesempatan lolos langsung hanya 20 hingga 30%. Ucap STY dikutip dari YouTube Timnas Indonesia Rabu 4 September. Sebenarnya buat kita ini bukan hal mudah, tapi sebaliknya hal sulit. Tapi jika mampu finish peringkat 3 atau 4, saya rasa kami bisa lolos ke babak berikutnya. Saya akan berusaha, kata STY yang menambahkan. STY menilai saat ini banyak negara yang lebih kuat dengan dibela pemain-pemain muda. Sekarang banyak tim yang lebih kuat, dan karena kita tim yang berisi pemain muda, kita bisa terus berkembang dan mendapatkan hasil 5 tahun ke depan. Itu yang selalu saya yakini, kata STY. Mantap, Maarten Paes bisa debut saat Indonesia vs Arab Saudi. Maarten Paes dipastikan bisa debut membela timnas Indonesia melawan tuan rumah Arab Saudi. Kepastian itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Dalam pernyataannya, Sumarji menyebut kepastian itu didapat setelah match coordination meeting MC di Jeddah, Rabu 4 September 2024. Paes, yang sebelumnya disebut terlambat didaftarkan, ternyata sudah bisa memperkuat Indonesia dalam laga selanjutnya. Skuad Garuda dijadwalkan dijamu Arab Saudi pada matchday pertama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 dini hari, WIB. Tapi tetap keputusan langsung menurunkan Paes atau tidaknya bergantung pada Sinteyong selaku pelatih kepala. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, kata Sumarji dalam pernyataannya. Ia pun mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar atas doa dan dukungan. Usaha federasi untuk memperjuangkan Maarten Paes akhirnya berbuah manis. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Maarten Paes bisa dimainkan secepatnya, tutur Sumarji. Sebelumnya Paes disebut baru bisa debut saat timnas Indonesia menjamu Australia pada 10 September. Sebab pendaftaran pemain laga Arab Saudi vs Indonesia ditutup pada 5 Agustus. Sedangkan Maarten Paes baru disahkan bisa membela Indonesia pada 18 Agustus. Pengadilan Arbitras Olahraga CIS mengabulkan banding PSSI buat Paes yang sebelumnya sempat terganjal regulasi FIFA. Media Arab Saudi soal Indonesia ke Piala Dunia. Media Arab Saudi menaksir peluang timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 di tengah persaingan sengit fase ketiga babak kualifikasi. Aryadiah melihat keputusan FIFA memperbanyak kontestan Piala Dunia 2026 bisa menjadi kabar gembira bagi Indonesia. Indonesia belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia sejak penampilan pertamanya pada tahun 1938. Namun dengan bertambahnya jumlah tim yang berpartisipasi di putaran final menjadi 48 dari tahun 2026, upaya Indonesia untuk kembali ke babak putaran final bisa mendapat momentum. Tulis salah satu media Arab Saudi tersebut menganalisiskan skuad Merah Putih.
Timnas Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Penghuni peringkat pertama dan kedua otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Utara. Sementara negara yang menempati posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir masih memiliki kans lolos dengan mengikuti fase kualifikasi lanjutan. Penghuni peringkat pertama dan kedua otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Utara. Sementara negara yang menempati posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir masih memiliki kans lolos dengan mengikuti fase kualifikasi lanjutan. PSSI dan Sinteyong mengincar jatah tersebut. Alih-alih menargetkan finish di posisi 2 besar, posisi 3 atau 4 jadi sasaran. Kendati tak mengincar tempat tertinggi pada klasemen akhir, tetap saja target yang dipancang tersebut cukup menantang. Pasalnya lawan-lawan yang dihadapi merupakan negara-negara yang sudah cukup berpengalaman dalam fase akhir kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Jepang, Australia, dan Arab Saudi tercatat merupakan negara-negara langganan peserta Piala Dunia. Sintayong kaget hujan salju turun saat latihan. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, kaget sesi latihan skuad Garuda di Arab Saudi diwarnai hujan salju. Ia kaget karena Arab Saudi, yang dikenal sebagai negara tropis, bisa menghasilkan hujan salju layaknya di negara-negara bercuaca dingin seperti Eropa. Sekadar diketahui, sejak Senin 2 September tahun 2024 malam waktu setempat, Timnas Indonesia menggelar latihan di Arab Saudi. Latihan ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum menghadapi tuan rumah Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Jumat 6 September tahun 2024 pukul 1 WIB. Sayangnya, cuaca di Arab Saudi tidak mendukung. Ketika Nathan Chual dan kawan-kawan menggelar latihan, hujan salju menerpa markas latihan Timnas Indonesia. Alhasil, Timnas Indonesia latihan tidak dengan maksimal. Kondisi para pemain baik-baik saja. Setelah 2 hari latihan, di hari kedua ini, hujan deras, kata Sintayong dalam keterangannya yang diterima ke Zone, Selasa 3 September 2024. Kejadian unik karena di Arab Saudi turun hujan salju. Akibatnya, fokus pemain agak sedikit berkurang. Lanjut pelatih 53 tahun ini. Sintayong memastikan terus memantau perkembangan Jay Etzes dan kawan-kawan dalam sesi latihan. Persiapan maksimal mesti dilakoni agar Timnas Indonesia sanggup mencuri poin dari tuan rumah. Ini paling penting performa pemain. Apakah meningkat atau tidak? Itu yang jadi perhatian utama saya saat ini, kata ex-pelatih Timnas Korea Selatan ini.